Halo sahabat media belajarku, berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece hore seantero Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu buat kalian semua. Di pertemuan kali ini untuk materi AIJ, yaitu pertemuan kelima tanggal 18 Januari 2021, pas di hari Senin. Semoga di hari Senin ini kalian masih semangat untuk mengikuti PJJ hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran PJJ, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan lihat dulu review pertemuan yang keempat kemarin. Apakah hari ini? Nah, ini nanti ada peningkatan atau tidak, karena di minggu yang lalu ada peningkatan yang lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita lihat review pertemuan keempat. Oke, langsung kita masuk ke Google Drive. Ini di Google Formulir yang kemarin, tugas kemarin. Untuk responnya ini mengalami peningkatan, ada 96 anak yang masuk atau mengikuti materi ini. Nah, ini untuk reviewnya tanggal 15 Januari 2021. Untuk kelas tanggapan ada 96 tanggapan. Kelas 11 TKJ 1 ada 11 tanggapan. Kelas 11 TKJ 2 8 tanggapan. Kemudian 11 TKJ 3 itu ada 15 tanggapan. Kemudian 11 TKJ 4 ada 10 tanggapan. Sedangkan 11 TKJ 5 ada 18 tanggapan. Kemudian 11 TKJ 6 ada 18 tanggapan, dan 11 TKJ 7 ada 16 tanggapan. Nah, itu adalah review dari materi kemarin, respon dari 7 kelas 11 TKJ. Untuk yang sudah menonton itu 94 anak atau 97,9%, sedangkan yang belum melihat itu 3,1%. Berarti tidak melihat, yang belum berarti tidak melihat, atau dia itu hanya mengerjakan tugas saja. Nah, itu untuk reviewnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi pembelajarannya. Sahabat media belajarku, sebelum kita mulai materinya, saya hanya berpesan, jangan lupa untuk absensi, baik itu nanti absensi sekolah, kemudian mengerjakan penugasan untuk pertemuan kelima AIJ, karena nanti untuk penugasan merupakan absensi materi AIJ buat saya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu gunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, agar nanti kesehatan kita selalu terjaga, dijauhkan dari virus COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia. Oke, kita masuk ke materi pertemuan kelima, routing dinamis EIGRP, in-hand interior gateway routing protokol. Tetapi sebelum masuk ke materi, silakan disimak quote buat kalian. Hidup itu bagaikan menaiki sebuah anak tangga. Kita harus melewati langkah demi langkah, satu demi satu, sampai ke anak tangga yang tertinggi. Jadi ketika kita sudah sampai ke anak tangga yang paling atas, itulah bukti dari kesuksesan hidup kita.
semoga quote ini bisa menjadi inspirasi kalian bahwa untuk mencapai suatu tujuan tertentu kita harus melangkah satu demi satu sampai ke puncak yang tertinggi. Itulah kesuksesan hidup kita. Oke, langsung masuk ke routing dinamis EIGRP, In-Hand Interior Gateway Routing Protocol. Nah, apa itu EIGRP? EIGRP yaitu In-Hand Interior Gateway Routing Protocol merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Nah, pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala besar. Kemudian EIGRP itu menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distance vector protokol. Nanti bisa kalian lihat apa itu link state protokol, distance vector protokol, itu materi yang kemarin. Nah, itu nanti gabungan antara RIP dan IGRP. Nah, terlebih lagi EIGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaannya ke routing protokol lain. Nah, itulah apa yang disebut dengan EIGRP. Nah, ada beberapa pandangan lain yaitu EIGRP, In-Hand Interior Gateway Routing Protocol, itu adalah sebuah metode routing yang dikembangkan dari metode sebelumnya yaitu IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, dan menggabungkan metode routing RIP, Routing Interior Protocol. Jadi EIGRP itu gabungan antara IGRP dan RIP. Mengapa dikatakan demikian? Karena EIGRP menggunakan metode distance vector dan link state protocol yang diadopsi dari masing-masing routing sebelumnya, sehingga EIGRP disebut-sebut metode routing yang paling efektif untuk menangani routing skala menengah dan besar dibandingkan dua metode sebelumnya yaitu IGRP dan RIP. Nah, EIGRP ini menggantikan Interior Gateway Routing Protocol atau yang biasa disebut IGRP pada tahun 1993. Salah satu alasan utama adalah perubahan alamat IP versi 4 tanpa kelas di Internet Protokol yang tidak dapat didukung oleh IGRP. Nah, karena alasan utamanya itu adalah perubahan IP versi 4 tanpa kelas Internet Protokol yang tidak didukung oleh IGRP. Nah, itulah EIGRP. Kemudian EIGRP bisa juga dikatakan adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco. Jadi dia ini produknya Cisco. Jadi dia ini hanya bisa bekerja pada produk-produk Cisco. Jadi dia atau EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja. Dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. Nah, ini sedikit ataupun topologi EIGRP. Ada 3 router, atau ini router pusat, router 1, router 2. Kemudian router pusat dihubungkan dengan switch, kemudian baru masuk ke klien. Begitu juga di router 1 switch, kemudian masuk klien. Router 2 juga masuk router, dari router pusat ke router 2, kemudian baru masuk ke switch,
kemudian ke klien. Kemudian cara kerjanya, EIGRP atau sering disebut dengan Hybrid Distance Vector Routing Protocol, karena cara kerjanya menggunakan dua tipe routing protokol, yaitu Distance Vector Protocol dan Link State Protocol. Dalam pengertiannya bahwa routing EIGRP sebenarnya merupakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link State Protocol. Jadi EIGRP ini masih merupakan Distance Vector Protocol, tetapi kerjanya masih seperti Link State Protocol yang digunakan oleh RIP tadi. Sehingga EIGRP disebut sebagai Hybrid Distance Vector. Mengapa dikatakan demikian? Karena prinsip kerjanya sama dengan Link State Protocol, yaitu mengirimkan semacam hello paket. Nah, ini nanti kita bahas hello paket. Nah, inilah cara kerjanya. Dia menggunakan Distance Vector Protocol, tetapi prinsip kerjanya menggunakan Link State Protocol. Nah, kemudian kita lihat untuk fitur-fitur EIGRP. Ada 4 fitur. Yang pertama, mendukung IP, IPX, dan AppleTalk melalui modul-modul yang bersifat protokol dependent. Kemudian yang kedua, pencarian network tetangga yang dilakukan dengan efisien. Jadi ketika dia mencari router-router di sekitarnya atau tetangganya, dia bekerja secara efisien. Yang ketiga, komunikasi melalui Reliable Transport Protocol atau RTP. Kemudian yang keempat, pemilihan jalur terbaik melalui diffusing update algoritma atau yang dikatakan sebagai dual. Nah, nanti fitur-fitur ini juga kita bahas sedikit. Jadi ada 4 fitur-fitur EIGRP. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma EIGRP. Jadi EIGRP itu memiliki sistem pembangunan routing protokol dengan membuat sebuah algoritma yang dikenal dengan nama dual tadi, ya kan? Kemudian dual digunakan untuk mengkalkulasi dan membangun sebuah routing tabel. Jadi dual ini digunakan untuk mengkalkulasi dan membangun sebuah routing tabel. Selanjutnya, dual ini juga untuk memastikan sebuah jalur untuk sebuah network dan menyediakan sebuah lossless routing environment. Kenapa? Agar membantu mengirimkan sebuah paket ke sebuah jaringan. Jadi si dual ini mengirimkan sebuah paket query kepada network yang berseberangan dengannya maupun router yang terkoneksi langsung dengan routernya. Nah, itu algoritma EIGRP atau EIGRP. Kemudian masih di algoritma EIGRP, dengan adanya dual nantinya memungkinkan router EIGRP untuk menentukan apakah jalur yang diberikan oleh router tetangga loop atau free loop dan mengizinkan router yang menggunakan protokol EIGRP untuk menemukan jalur alternatif tanpa harus menunggu update dari router lainnya. Jadi dengan dual ini dia bisa menentukan apakah jalur yang diberikan oleh router tetangga apakah loop atau free loop. Nah, ini tanpa harus menunggu update dari router-router yang berada di sekitarnya. Itulah algoritma EIGRP. Kemudian struktur data EIGRP, nanti ada beberapa struktur data EIGRP. Yang pertama adalah hello paket. Nah, ini yang tadi sudah kita singgung, hello paket. Nah, hello paket
ini dikirim secara multicast ke IP address secara default, yaitu 224.0.0.10. EIGRP akan mengirimkan hello paket untuk mengetahui apakah router tetangganya ini masih hidup ataukah dalam keadaan mati. Jadi hello paket ini yang nantinya akan mengirimkan hello paket apakah routernya itu sudah mati atau masih hidup di router tetangganya. Kemudian update paket digunakan untuk menyampaikan tujuan yang dapat dijangkau oleh router. Kemudian yang ketiga, acknowledgement paket. Nah, untuk acknowledgement paket, hello paket yang tidak berisikan data. Acknowledgement merupakan sebuah pemberitahuan bahwa paket datanya telah diterima. Jadi acknowledgement ini memastikan apakah data yang dikirim itu telah diterima atau belum. Kemudian yang keempat, query paket. Nah, ini sebuah request atau permintaan yang dilakukan secara multicast atau multicasting yang akan meminta sebuah rute atau peruteran. Itu struktur data EIGRP. Kemudian teknologinya. Jadi nanti teknologi EIGRP nanti ada 4. Yang pertama adalah neighbor discovery atau recovery. Nah, ini mekanisme neighbor discovery atau recovery ini yang mengizinkan router itu secara dinamis mempelajari router lain yang secara langsung terhubung ke jaringan mereka. Kemudian Reliable Transport Protocol atau RTP, Reliable Transport Protocol. Kalau yang ini, dia ini bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman dan penerimaan paket EIGRP ke semua router. Inilah yang bertanggung jawab. Kemudian RTP juga mendukung perpaduan pengiriman paket. Jadi dia ini juga mendukung perpaduan pengiriman paket. Yang ketiga, dual finite state machine. Lalu yang ini dia menaruh keputusan proses untuk semua perhitungan jalur dengan mengikuti semua jalur yang telah dinyatakan oleh semua router tetangga. Jadi dual menggunakan informasi tentang jarak untuk memilih jalur yang efisien, jalur loop free, dan memilih jalur untuk menempatkan di dalam tabel routing berdasarkan suksesor yang telah dibuat oleh dual. Kemudian yang keempat, protokol dependent. Protokol dependent. Maaf, ini tulisannya sedikit salah. Ini harusnya protokol dependent. Modul bertanggung jawab pada layer network yang memerlukan protokol khusus. Misalnya EIGRP, modul yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket EIGRP yang telah dienkapsulasi di dalam protokol IP. Jadi misalnya ini adalah IP EIGRP modul yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima paket EIGRP yang telah dienkapsulasi di dalam protokol IP. Itu adalah teknologi EIGRP. Nah, kemudian perbandingan IGRP dan EIGRP. Nah, jadi nanti kita bandingkan router dinamis EIGRP setelah mengalami perubahan ke EIGRP. Oke, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk memberikan sedikit support kepada saya untuk channel media belajarku ataupun Ngetrip untuk bisa memberikan like, komentar, kemudian subscribe-nya agar saya bisa memberikan video-video terbaik buat kalian semua. Oke, kita lanjutkan untuk perbandingan IGRP dan EIGRP.
nanti ada beberapa kategori. Yang pertama itu compatibility mode. Nah, ini tidak mendukung multi protokol untuk IGRP. Untuk IGRP ini mendukung multi protokol. Kemudian metric calculation-nya untuk IGRP perhitungan dengan metrik paling efisien menuju ke network tujuan, sedangkan IGRP perhitungan dengan metrik paling efisien menuju ke network tujuan. Kemudian hopcount-nya maksimal itu 255 untuk IGRP, kemudian maksimal 224 untuk IGRP. Kemudian automatic protocol redistribution untuk IGRP tidak mendistribusikan secara otomatis. Kemudian untuk IGRP ini mendistribusikan secara otomatis ke routing protokol yang lain. Kemudian untuk routing tagging untuk IGRP itu tidak ada, sedangkan IGRP itu ada. Jadi untuk routing taggingnya ini, dia ini untuk IGRP ini mengecek external routing. Jadi IGRP ini akan mengetahui yang digunakan oleh router. Nah, itu adalah perbandingan IGRP dan IGRP. Itulah materi hari ini di pertemuan kelima, yaitu routing dinamis IGRP ini selesai dan semoga bisa dipahami. Jadi silakan ditonton, kemudian dipahami, kemudian jangan lupa nantinya materi-materi ini disimpan. Kemudian secara lengkapnya sudah saya sediakan secara lengkap, ya, secara lengkap banget mengenai IGRP. Nanti bisa kalian download di deskripsi box untuk di bawah video. Oke, itulah sahabat media belajarku untuk materi hari ini, yaitu di pertemuan kelima dengan materi routing dinamis IGRP kita akhiri. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk absensi sekolah, kemudian mengerjakan penugasan di pertemuan kelima ini. Karena penugasan itu merupakan absensi kalian untuk mengikuti PJJ materi A, IJ. Jadi jangan lupa mengerjakan tugasnya, dan untuk videonya ditonton, ya kan? Jangan hanya dibuka kemudian ambil tugasnya tok. Nah, kemudian dukung terus untuk channel media belajarku dengan cara like, komen, dan subscribe channel media belajarku, agar nantinya saya sebagai guru kalian lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten atau materi pembelajaran yang lebih baik lagi, agar saya tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan itu menjadi koreksi buat saya untuk membuat video yang lebih baik lagi. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian mengenai routing dinamis IGRP. Sampai jumpa, Pak Nom, guru paling kece seantero Nusantara, pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam. Yes.